Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai konservasi sumber daya alam. Pun anggota dari kelompok 2 yaitu Vivi Rahmawati NIM 202001, Sasi Puspitasari NIM 202004, Afika Regita NIM 202006, Nazala Azifa NIM 202028, Meisan Muhtadiroh NIM 202030, dan Tri Intan Sudarwati NIM 202044. Pengertian konservasi sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi sumber daya alam di Indonesia mulai memperoleh perhatian pada tahun 1970-an. Sejak saat itu, konservasi sumber daya alam di Indonesia mulai berkembang. Berdasarkan konsep cakupan konservasi dapat dinyatakan bahwa konservasi merupakan sebuah upaya untuk menjaga, melestarikan, dan menerima perubahan dan atau pembangunan. Perubahan yang dimaksud bukanlah perubahan yang terjadi secara drastis dan serta-merta, melainkan perubahan secara alami yang terseleksi. Hal tersebut bertujuan untuk tetap memelihara identitas dan sumber daya lingkungan dan mengembangkan beberapa aspeknya untuk memenuhi kebutuhan arus modernitas dan kualitas hidup yang lebih baik. Dengan kata lain, bahwa dalam konsep konservasi terdapat alur memperbarui kembali, renew, memanfaatkan kembali, reuse, mengurangi, reduce, mendaur ulang kembali, recycle, dan menguangkan kembali, refund. Konservasi sumber daya alam. Konservasi terhadap sumber daya alam penting untuk dilakukan guna menjaga keberlangsungan bumi, termasuk kehidupan manusia itu sendiri. Apabila pemanfaatan sumber daya alam tidak diiringi dengan upaya konservasi, maka berbagai macam bahaya dapat mengancam kehidupan dan kelestarian bumi. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang keberlangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Implementasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, penetapan pola dasar pembinaan, dan pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Implementasi dari pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dilakukan dengan membuat peraturan tegas agar tidak terjadi perusakan, pemusnahan, pengambilan, bahkan pembunuh flora maupun fauna yang dilindungi. Ciri konservasi sumber daya alam. Sifat atau ciri-ciri sumber daya alam di Indonesia yang menonjol ada dua macam, yaitu penyebaran yang tidak merata dan sifat ketergantungan antar sumber daya alam. Setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda. Hal ini dikarenakan letak dan kondisi setiap negara yang tidak sama. Persebaran potensi sumber daya alam yang berbeda ini menyebabkan tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhan penduduknya. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama sebagai solusi pemenuhan kebutuhan setiap negara yang saling menguntungkan. Indonesia tengah berupaya mengakhiri era ketergantungan terhadap sumber daya alam, karena Indonesia tidak lagi dapat terus-menerus tergantung pada sumber daya alam. Setidaknya hingga 10 tahun mendatang kita harus meninggalkan era itu, dengan diakhirnya era ketergantungan sumber daya alam. Maka akan berdampak positif bagi fundamental perekonomian Indonesia pada masa mendatang. Ini adalah akhir dari era jualan sumber daya alam dalam bentuk mentah. Menkem juga memprediksi harga komoditas tambang dalam beberapa waktu ke depan akan mengalami kejatuhan, sehingga Indonesia harus segera menghentikan ekspor sumber daya alam yang belum diolah. Sebagian besar penduduk desa Kedung Betik berprofesi sebagai petani. Setiap kali panen, limbah jerami padi akan sangat banyak dan berakhir dibakar begitu saja. Namun sejak beberapa tahun terakhir, limbah jerami padi tersebut berhasil diolah dan diuraikan kembali menjadi kompos. Selain mencegah adanya polusi udara sebab asap pembakaran jerami, para petani mengungkapkan bahwa menguraikan jerami padi menjadi kompos membuat tanah lebih subur. Dari manfaat besar yang petani rasakan, menguraikan jerami padi untuk dijadikan kompos itu terbilang mudah. Yang petani harus lakukan adalah diamkan jerami yang telah dipanen sampai kering, kemudian lakukan pembajakan, lalu semprotkan larutan cairan kompos pada lahan pertanian yang telah dibajak. Selain diuraikan kembali, pemanfaatan limbah jerami padi yang dilakukan oleh masyarakat desa Kedung Betik adalah dengan menjadikan jerami padi sebagai pakan ternak. Jerami padi akan melalui beberapa tahap proses fermentasi.
Ketersediaan jerami padi yang cukup melimpah membuat para peternak tidak usah merasa khawatir jika rumput mulai terbatas di musim kemarau. Jombok juga terdapat bank sampah yang dikelola oleh warga setempat. Sampah yang telah dikumpulkan oleh para warga kemudian ditimbang untuk ditukarkan dengan uang dalam bentuk tabungan. Oleh tangan-tangan kreatif para warga di Desa Jombok, sampah-sampah tersebut disulap menjadi beberapa kerajinan yang sangat cantik dan menarik. Kerajinan tersebut salah satunya adalah tas cincin yang dibuat dari limbah plastik kemasan yang tentunya sangat cocok dipakai oleh para kaum wanita. Pada era globalisasi ini akan terjadi disrupsi, di mana semua kegiatan manusia sangatlah berubah. Yang biasanya dilakukan oleh tenaga manusia, oleh saat ini terjadi atas perkembangan teknologi. Oleh karena itu, dibutuhkanlah kreativitas manusia, baik dari kreativitas dan inovasi untuk melakukan pengolahan, seperti hanya pada saat konservasi sumber daya alam. Nah, saat ini penggunaan sumber daya alam manusia sangat terbatas. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menjaganya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa konservasi yang dilakukan di Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, tepatnya pada seorang kreativitas yaitu Ibu Risa. Nah, Ibu Risa ini memiliki toko yaitu yang bernama Laras Box, di mana produk-produk yang dihasilkan oleh Laras Box ini terdapat dari berbagai macam limbah. Limbah yang digunakan yaitu limbah kardus. Nah, biasanya limbah kardus ini digunakan hanya sebagai wadah saja. Namun, nilai jual kardus masih dirasa rendah. Oleh karena itu, dibutuhkanlah kreativitas dari bahan kardus. Ibu Risa melakukan pengepulan kardus dari seorang rosokan, kemudian diserahkan kepada Ibu Risa atau dibeli oleh Ibu Risa. Kemudian Ibu Risa melakukan penyortiran kardus mana yang masih layak dan kardus mana yang sudah tidak layak. Nah, jika kardus itu masih layak, dibuatlah inovasi untuk dilakukan pembuatan produk. Nah, produk yang dihasilkan ini yaitu bernama Laras Box, di mana produk yang dihasilkan yaitu terdiri dari 3 kategori. Yang pertama yaitu produk box untuk hantaran, yang kedua yaitu produk box untuk tempat nasi, yang ketiga yaitu produk box untuk giving box, yaitu tempat aksesoris. Nah, dari ketiga kategori itu, satu kategori produk terdiri dari 15, kurang lebih 15-18 macam-macam produk, yaitu baik dari ukuran kecil, sedang, sampai besar. Nah, itulah yang dilakukan Ibu Risa untuk memanfaatkan barang limbah. Nah, untuk tenaga kerja yang bekerja di Laras Box ini yaitu 7 orang, di mana 7 orang ini adalah ibu-ibu rumah tangga. Yang biasanya Ibu Risa setelah melakukan penyortiran, kemudian pengguntingan kardus, dan sesuai dengan mal atau cetakan yang akan digunakan produk, kemudian dibagikan kepada ibu-ibu rumah tangga tersebut. Nah, ibu-ibu rumah tangga tersebut melakukan produksi untuk pembuatan kotak atau box. Nah, setelah itu akan diserahkan kembali kepada Bu Risa. Nah, di sini Bu Risa akan melakukan packaging dan melakukan penempelan. Setelah dilakukan packaging dan finishing, kemudian Ibu Risa melakukan proses pemasaran atau penjualan ke toko-toko yang ada di Jombang, terutama yaitu untuk gift box atau untuk aksesoris, yaitu di tempat-tempat aksesoris atau kebutuhan siswa seperti remaja, sarjana, toga mas, serbu, dan lain sebagainya. Kemudian yang untuk kotak nasi maupun hantaran digunakan kepada toko-toko kue yang ada di Jombang. Seperti itu yang dilakukan Ibu Risa untuk menambah penghasilan dalam keluarganya. Tidak hanya Ibu Risa saja melakukan pemasaran, namun masyarakat biasanya sudah mengetahui bahwa Laras Box ini dilakukan atau dibuat dengan produk yang benar-benar memiliki kualitas yang baik, sehingga harga yang dilakukan Laras Box ini bersaing dengan harga-harga pasar. Dari sinilah dapat saya simpulkan bahwa suatu limbah itu akan bermanfaat jika dipegang oleh orang-orang yang kreatif dan inovatif. Nah, jika limbah itu dibiarkan begitu saja, maka akan mengakibatkan pencemaran. Nah, di situ akan merusak berbagai perubahan. Oleh karena itu, kita harus lebih berkreatif, peduli, dan inovatif tentang lingkungan sekitar. Sekian, terima kasih yang dapat saya jelaskan mengenai konservasi SDA. Demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.